Amin. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Muhammadin wa rasul karim wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabatku, sahabat privat dari FFLOP, mari kita buka majelis kita pada pagi hari ini dengan bacaan doa pembuka majelis. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga keberkahan, keselamatan, ya panjang umur milik kita semuanya. Amin. Badan sehat, berprima luar biasa beserta dengan seluruh keluarganya. Amin. Anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Pasangannya menjadi pasangan yang taat dan setia, selaras ikut magnet rezeki juga. Amin. Insya Allah kita semuanya memiliki aset 1.000 dinar. Amin. 5 miliar 1 bulan. Amin. Terus mengalir terus. Amin. Insya Allah bisa haji dan menghajikan, umrah dan umrahkan, wa husnul khatimah. Amin. Sama dengan Rasulullah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, ditempatkan di surga terbaik, di surga Firdaus beserta dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Ya, teman-teman yang berbahagia, hari ini kita jumpa lagi yang mungkin bagi sebagian teman-teman sudah ada yang mudik ya. Mungkin hari ini teman-teman ngezoomnya di kampung halaman tercinta, atau juga mungkin juga teman-teman sudah ada yang mulai mempersiapkan hidangan-hidangan hari raya yang katanya hari ini pasar kembang gitu. Hari ini pasar kembang. Nah, ini belum ada keputusan ya dari pemerintah apakah lebarannya besok atau lebarannya hari Sabtu. Tapi sudah ada yang memutuskan bahwa lebaran menurut hitungan dari kalender Hijriyah yang sudah ditetapkan bersama kalender global tunggal ya, kalender Hijriyah global tunggal KHGT. Kalau teman-teman melihat di kalender kita masing-masing, menurut kalender itu lebarannya besok, tapi menurut pemerintah kita menunggu sidang isbat dulu, ada melihat ru'yat atau hilal itu sudah nampak atau belum gitu. Kalau dari pengamatan saya gitu ya, lihat di sosial media gitu, ada yang sudah bisa melihat penampakan hilal untuk besok itu katanya sudah mencapai 3 derajat. Nah, itu 3 derajat itu apakah dipastikan lebarannya besok oleh pemerintah, atau kalau pemerintah punya standar 5 derajat gitu. Kalau belum 5 derajat berarti belum, istilahnya belum bulan tanggal 1 gitu. Nah, nanti kita lihat saja keputusannya nanti sore gitu. Apapun nanti yang diputuskan oleh pemerintah ya, kita sama-sama saling memuliakan, menghormati. Ya sudah terbiasa ya terjadi di Indonesia perbedaan lebaran, perbedaan awal puasa dan lain sebagainya gitu. Tapi bukan suatu yang harus dipertentangkan menjadi jurang pemisah gitu ya, kerukunan antar sesama muslim sendiri gitu ya untuk di Indonesia. Karena ini pernah terjadi juga ya di zamannya Rasulullah gitu ya. Zamannya Rasulullah itu ada yang sudah melihat ru'yat kemudian dia tidak berpuasa gitu. Maka Rasulullah bersabda, kalau kamu sudah melihat hilal maka ya silahkan berlebaran gitu, bilangnya seperti itu ya, jadi diperbolehkan. Nah, mana-mana yang nanti kita ambil sebagai rujukan ya silahkan menurut keyakinan kita masing-masing, tanpa harus menjadikan sebuah perbedaan yang begitu besar ya. Yang besar itu kalau kita nggak puasa ya, kalau kita nggak puasa sama sekali kemudian kita nggak mau istilahnya mengamalkan ya apa yang sudah Rasulullah ajarkan, termasuk di sana ada jurus-jurus MR gitu ya. Rasulullah itu mengajarkan jurus MR ya, mulai dari buka perisai, kemudian disiplin kata. Rasulullah juga mengajarkan LOP gitu kan. Nah, makanya sahabat zaman dulu itu kaya gitu kan, karena LOP-nya tepat ya, ngajarin Rasulullah langsung gitu ya. Mungkin tidak secara bahasa tidak seperti Pak Nas gitu yang merumuskan namanya disiplin kata, namanya LOP, tapi kan Rasulullah itu ilmunya magnet rezeki gitu kan. Nah, makanya Rasulullah itu kan sebenarnya adalah seorang Rasul yang paling kaya raya gitu sebenarnya. Cuman beliau ini menutupi dengan kesederhanaannya, dan beliau tidak menggunakan kekayaannya di dunia sebagai sesuatu yang harus diagung-agungkan gitu ya. Rasulullah pernah sedekah 100 ekor unta kan, kemudian maharnya aja pakai dinar waktu melamar Siti Khadijah waktu umur 25 tahun gitu kan, termasuknya usia yang muda belia.
bisa memiliki dinar minimal sekitar 10 dinar atau berapa itu 100 ya, saya kurang ingat. Nah itu juga sudah kaya gitu kan. Apalagi sebenarnya Rasulullah itu keturunan dari bangsawan ya, bangsawan Mekah, bangsawan Arab saat itu. Nah teman-teman yang mulia, terkait dengan Lebaran ya, terkait dengan Idul Fitri ya, Idul Fitri yang sebentar lagi mungkin esok atau lusa yang akan kita selenggarakan bersama-sama ya. Momen ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya, karena hari ini juga nanti kita akan membahas sebuah kajian ya, Idul Fitri saatnya tubuh sehat, nah, rezeki datang ya dengan hati yang senang gitu. Ya semuanya pasti senang di hari Idul Fitri. Nah jangan sampai momen Idul Fitri ini berubah ya, berubah menjadi momen yang kurang nyaman. Misalnya teman-teman ada merencanakan liburan bersama keluarga. Nah ini momen padat area ya, hati-hati di jalan karena sudah banyak ya berita pemberitaan baik di media sosial maupun televisi kalau musim mudik itu pasti padat kendaraan, jalanannya penuh dan boleh jadi ada kecelakaan. Kemarin di apa namanya, tol Batang gitu ya, tol Pemalang juga ada. Nah momen-momen inilah yang harus kita tingkatkan kewaspadaan apalagi saat di jalan raya. Kemudian saya juga mengingatkan kepada teman-teman semuanya, kalau beridul fitri mengirimkan ucapan minal aidin wal faidin, kemudian teman-teman membalasnya jangan dengan ucapan sama-sama tapi diaminkan ya, karena itu adalah ucapan doa. Kalau dapat taqabbalallahu minna wa minkum, bunda, itu juga diaminkan ya. Atau teman-teman menjawab dengan qulu antum bi khair ya, bu khairan juga boleh. Nah minal aidin kan artinya semoga kamu dan aku menjadi orang-orang yang bersih gitu, bukan mohon maaf lahir batin, bukan ya. Kalau teman-teman mau ngetik di Google gitu, mohon maaf lahir batin bahasa Arabnya apa, bukan minal aidin wal faizin ya, bukan minal aidin wal faizin. Nah kalau mau dikasih ucapan mohon maaf lahir batin pakai bahasa Arab, silahkan menggunakan bahasa yang tepat gitu agar konteksnya juga tepat gitu. Jadi ini adalah sebuah doa, pemanjatan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita semuanya diterima amal ibadah kita, puasa kita, tarawihnya kita, kemudian apa namanya, sholat malamnya kita, bacaan Al-Qur'annya kita gitu, semuanya bisa diterima karena belum tentu ya, belum tentu Allah mau, belum tentu Allah ridha gitu ya. Ciri-cirinya bagaimana kalau orang-orang yang sudah dapat Lailatul Qadar dan mendapatkan ampunan, nanti akan dibahas oleh Bunda Susan. Bagaimana seorang pemenang sejati muncul di hari raya ini gitu. Selain dari ciri-ciri fisiknya, mungkin wajahnya yang lebih glowing gitu ya tanpa pakai make up gitu yang berlebihan gitu kan, pancarannya orang yang benar-benar kembali ke fitrah gitu kan, wajahnya itu teduh, adem gitu kan, seperti itu ya. Mungkin nanti kelebihannya Bunda Susanya akan membahas, dan kami sampaikan juga bahwa teman-teman ya, ini hari Kamis, untuk perjumpaan kita di pekan depan kembali lagi di hari Kamis ya, Kamis tapi kita malam hari lagi ya teman-teman ya, karena kita sudah tidak sedang berpuasa gitu, dan kemudian momennya itu ya, momennya sudah normal kembali, sudah masuk ke bulan Syawal. Nah buat teman-teman yang mau melaksanakan ibadah saum di bulan Syawal ini, silahkan dilaksanakan ya dengan membayar hutang puasa terlebih dahulu. Jadi dahulukan hutangnya, baru kemudian teman-teman ambil 6 hari di bulan Syawalnya untuk mendapatkan seperti hadis Rasulullah yang sampaikan ya, barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal seperti sedang berpuasa setahun lamanya gitu. Nah silahkan nanti teman-teman bisa mengambil ibadah sunnah tersebut dengan menutup ibadah wajibnya. Oke. Nah pagi hari ini nanti kita nggak lama-lama ya, langsung kita akan membahas sebuah kajian yang istimewa yang akan dibawakan oleh Bunda Susan, Idul Fitri gitu. Masalah Idul Fitri ini Idul Fitri itu saatnya tubuh sehat ya, bukan tubuh makannya berlebih-lebihan gitu ya Bunda ya. Ada sirup, ada nastar, ada ketupat, ada lontong opor. Apakah semua harus dihantam semua? Gitu yang alhasilnya kemarin puasanya apa namanya,
mungkin turun berat badan gitu ya. Ada yang turun berat badannya dapat berapa kilo gitu kan. Nah, kemudian saat Idul Fitri bukan Lebaran itu lebar selesai, tapi lebar badannya, nambah lagi berat badannya seperti itu ya. Nah, ini teman-teman ya, Tami sampira digugah kok ya Allah ya. kita nanti simak kajiannya bareng-bareng dan Apa sih siapkan kamu? alat-alat tulisnya agar teman-teman ini semuanya bisa menyikapi bagaimana kita nanti harus beridul fitri dengan tubuh yang tetap sehat ya, hatinya senang, rezekinya tetap datang ya, seperti itu. Mari kita tidak berlama-lama ya, sambut dengan meriah ya, dengan hati yang gembira, dengan hati yang penuh syukur ya. Gurunda kita ada di sini ya. Bersama-sama kita sambut Gurunda kita yang tercinta, Bunda Susan Arkanisa. Beri tepuk tangannya. Terima kasih Bunda Pita. Silakan Bunda. Ya, terima kasih Bapak Ibu kebersamaannya ya pada malam hari ini, pagi hari ini. Pagi hari. Ingatnya malam. Malam Lailatul Qadar. Kebersamaannya ya di pagi hari ini yang selalu ceria ya. Kemarin kita sudah jumpa ya, ada di terapi syukur, tapi semangat kembali ya, kita ada di sini lagi tanpa kenal kutip ya, kenal lelah ya, tapi terus bahagia dalam belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innalhamdulillah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sofri sadri wa yassirli amri wal tatam lisani yafqahu qouli. Amma ba'd. Alhamdulillah tadi sudah ya semangatnya ya oleh Bunda Pita. Tentu kita langsung doa ya, karena udah dicek ya, biar kita langsung saja ke materi yang dahsyat. Kita akan praktek ya bagaimana cara sehat ya secara holistik. Dan kesehatan ini sebenarnya adalah keajaiban yang utama sejatinya itu sahabat ya. Jadi bukan uang dulu ya, dari yang tenang bahagia lalu sehat gitu kan. Nah setelah itu adalah keluarga yang harmonis selaras, nanti uang mudah datang kalau keduanya itu sudah diraih gitu sahabat ya. Nah kemudian pada saat teman-teman tidak sehat gitu ya, itu LOP finansial tidak mudah ya, khususnya LOP finansial ya. Kemudian LOP yang lain juga tidak mudah. Yang paling bisa dilakukan kalau keadaan tidak sehat itu adalah istighfar. Yang mudah dilakukan istighfar. Nah di situ buka perisai istighfarnya, turun garis kebenaran dan lain-lain diolah. Ada di jurus-jurus magnet rezeki. Kemudian LOP-nya merasakan seperti sudah sehat. Nah pura-pura sehat gitu kan ya. Merasakan seperti sudah sehat. Abaikan realita nyata sampai itu lupa bahwa di sana teman-teman masih pura-pura sehat. Karena apa? Sudah menjadi sehat gitu. Pura-puranya sehat gitu. Terus bahagia, terus riang, tapi hati munajat, hati beristighfar. Kemudian kita berusaha untuk muhasabah, mencari cara atau mencari di mana sih letak dari cemong saya, kenapa saya sampai tidak sehat seperti ini gitu kan. Ya, jadi itulah sahabat semua ya, ketidakmudahannya saat tidak sehat gitu ya. Makanya kita untuk bisa jebol itu sahabat ya, karena saya mengalami gitu ya, mengalami pada fase seperti itu, pada keadaan yang tidak sehat. Kemudian saya mau LOP nih di pekerjaan misalnya, tarik resi nggak bisa sahabat, nggak bisa gitu kan. Bisanya istighfar atau berpura-pura sehat gitu kan ya, berpura-pura bahagia sampai kemudian sudah ingat tuh bahwa itu pura-pura karena sehatnya sudah datang gitu sahabat ya. Baru nanti setelah itu bisa LOP yang lainnya. Nah kita doa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amala mutaqabbalan. Kita doa ya dengan ada arti yang versi di dalam diri kita. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan ilmu kepada kami, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik. Terima kasih ya Allah, dan amal yang Engkau terima. Saya doakan teman-teman ya untuk seluruh amalan ya, ilmu-ilmu teman-teman yang download pada bulan puasa ini bisa mudah terserap ya. Amalan kebaikannya juga mudah diterima, seluruh ibadah-ibadahnya diterima oleh Allah. Tanda-tandanya tentu ada ya. Tanda-tandanya pada waktu teman-teman itu bertobat, tobatnya diterima, dosa-dosanya diampuni, doa-doanya banyak dikabul oleh Allah. Tanda-tandanya sering saya sampaikan sebenarnya ya, atau para ustadz ya, ustazah itu juga menyampaikan
Tapi memang lebih baiknya adalah diulang gitu ya, diulang dan diulang. Nah, nanti sepil ya, barangkali nanti waktunya cukup dan saya diingatkan oleh Allah atau mungkin teman-teman nanti yang bertanya, karena di sini nih ilmunya kayak apa ya, kayak urgent banget gitu. Saya melihat orang-orang di sekeliling ya, atau mungkin Bapak Ibu sendiri di sini ya, saya tidak doa yang tidak baik ya, ada keluhan tidak sehat gitu ya, atau saya sendiri bahkan, karena pada waktu sudah ajaib gitu ya, sudah ajaib kan sehat gitu ya, uangnya banyak misalnya ya, kemudian keluarga harmonis gitu kan, ketiga-tiganya udah dapat, dan itu perlu di maintenance. Tetapi pada saat di maintenance itu kita mungkin ada daya imun yang turun atau daya iman yang tidak menaik gitu kan naik turun manusia ya, kita bukan nabi gitu kan, yasidu wa yangkus, cenderung naik dan turun. Nah, saat turun itu tiba-tiba ada tumbukan tidak sehat ya, tumbukan tidak bahagia. Maka perlu booster kembali ya ilmu bagaimana meraih sehat ya secara holistik, secara keseluruhan, dari spiritual ya, dari spiritualnya, bukan dari ujungnya gitu, bukan dari ininya apa namanya akibatnya, bukan, tetapi adalah dari sebabnya di mana. Nah, maka kita untuk bisa perhatikan ini, khusus juga teman-teman yang masih ada keluhan sakit bagi dirinya ataupun keluarganya ya, ataupun teman-teman yang sudah sehat tetapi saya perlu tahu ini nih gitu, karena saya mau praktek gitu, bukan doa nanti dapat penyakit, bukan, tapi sewaktu-waktu pada waktu dibutuhkan, mungkin siapa teman dan lain-lain butuh, saya bisa ilmu ini dan bisa saya sampaikan. Kemudian saya pegang senjata. Nah, pada waktu sudah pegang senjata gitu kan, kita selalu bahagia kan, saya sudah pegang nih alatnya tiba-tiba ada sesuatu, saya tinggal pakai nih alatnya gitu kan. Nah, itulah keberuntungan ya, atau keajaiban dari orang-orang yang mau belajar gitu kan. Seorang petani ya, pada saat dia sudah panen gitu ya, panen keajaiban, panen banyak padinya gitu ya, banyak buah-buahannya, tapi dia bersiap-siap kembali untuk menanam, menebar benih. Nah, inilah otak yang cerdas, dia punya mindset yang cerdas, dan kita pun harus demikian teman-teman. Pada waktu teman-teman sudah ajaib gitu ya, itu harus berpikir kembali, wah saya harus menanam lagi nih, jangan zona nyaman gitu ya, jangan menjadi orang yang biasa, jadilah orang yang luar biasa. Sudah panen, nanam lagi, sudah panen, kita tebar benih lagi, seperti itu. Jadi akhirnya kita selalu dalam kondisi yang terjaga kekayaannya. Kekayaan apa nih? Kekayaan hati dulu. Kalau kita kaya materi tapi tidak punya kaya hati, maka kekayaan materi itu mudah melenyap, mudah mengalir menjauh, karena kita tidak pegang yang namanya kunci kaya hati gitu sahabat. Kunci kekayaan kan sebenarnya ada di hati, maka perlu kita pegang dengan apa? Selalu belajar, hobi belajar, lalu menebarkannya, mengajak kembali ke orang lain ya, orang-orang di sekitaran kita, baik mau ataupun tidak mau, tidak apa-apa, kita sampaikan. Apalagi dia berkeluhan, kita tawarkan, barangkali mau, enggak ya enggak apa-apa. Saya seperti itu sahabat, setiap ketemu siapa, saya sampaikan ilmu MR keren banget, monggo kalau mau ikut silakan gitu kan. Daripada kita kosong, enggak ada pegang senjata apa-apa, kita enggak punya isi apa-apa, kan orang hidup harus punya isi gitu kan, jangan cuma isi nasi gitu kan. Jadi kita harus isi ilmu ya, setidaknya kita mempunyai ada benteng Bu gitu kan. Akhirnya oh iya juga sih gitu kan, akhirnya ikut. Kalaupun enggak apa-apa gitu ya. Oke sahabat semua, bagaimanakah pada saat Idul Fitri ini, menjelang Idul Fitri ya, kemudian setelahnya kita bisa meraih ya sehat, kemudian hati lapang ya, jiwa tenang, dan seterusnya terjaga. Bismillah. Kalaupun ya ada tumpukan, kita bisa pakai nih ilmu ini gitu ya, karena ini ada praktek ya. Mohon izinnya saya untuk bisa share screen, boleh ya Bunda Pita ya, saya udah siapkan. Bunda Pita, minta izin Bunda Pita. Bunda Pita, aku izin share screen Bunda ya, boleh ya? Sudah Bunda. Oke. Nanti feedbacknya ya, kalau udah jelas apa belum gitu. Sudah kelihatan? Sudah Bunda. Kelihatan ya, oke. Karena nih nanti ada prakteknya agar mudah ya, terjelaskan ya, bagaimana agar teman-teman bisa mencatatnya. Nanti ada afirmasinya juga gitu ya, berkaitan dengan kesehatan, itu juga rezeki ya. Jadi ini termasuk rezeki yang utama juga. Bagaimana nanti teman-teman Idul Fitri ini
adalah benar-benar fitrah ya, fitrah yang ditandai juga tubuh kita menjadi menyehat. Kalaupun teman-teman sekarang ini ada yang belum sehat, jangan kecil hati ya, jangan putus asa. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha sayang ya, kasih sayang luar biasa kepada kita. Buka hati aja, kita buka hati, buka kesadaran kita, kemudian kita untuk terus berlatih bagaimana bahagia, bagaimana merasakan sehat itu sudah hadir nyata di dalam tubuh. Maka praktek bahagianya ditambah gitu ya, ditambah dengan ada berlatih, dengan ada diasah kembali, ada di sini ya. Jangan zona nyaman, ya aku terima bunda, ya udahlah aku kayak gini aja, jangan kayak gitu ya, karena roh kita ya, kuantum kita perlu ada di booster gitu ya, perlu ada disuntik kembali, perlu ada diakses lagi kayak makan gitu kan ya, suplai vitamin yang positif yang nanti menjadi penerang gitu kan, menjadi ada cahaya yang akhirnya lapang tuh ya, lapang hati kita. Nah sehat itu datang, rezeki juga berderet-deret berdatangan kepada teman-teman semua, amin Allahumma amin. Nah sahabat, ada ya sebagian ya dari orang-orang itu kan ada keluhan gitu ya, tiba-tiba kok sudah berobat nih, nah kambuh lagi gitu kan. Nah dia punya ada ilusi ya, dia punya ada gambaran ya, saya ingin sehat gitu ya, saya ingin sehat, tapi kenapa ya kok saya drop lagi gitu kan. Maka teman-teman saat menyongsong Hari Raya Idul Fitri ini, yuk untuk kita bugarkan tubuh kita dengan apa nih? Dari ruhnya, hati kita lapangkan, maka nanti yang di luaran itu nanti akan mudah ketarik melalui penyembuhan ada di dalam diri kita secara menyeluruh, yaitu holistik ya, dari akarnya kita tarik ya untuk bisa muncul kesadaran itu. Maka nanti teman-teman akan mudah meraih kesehatan yang lebih lama gitu. Tidak tiba-tiba kemudian kambuh lagi, tiba-tiba kambuh lagi seperti itu, tidak ya. Nah sahabat, pada saat kita melakukan ada pengobatan fisik ya, seringkali kita merasakan kelegaan, wah ini aku sudah sembuh nih gitu kan. Tapi ternyata kelegaan itu hanya bersifat sementara sahabat ya. Suatu ketika tubuh ada keluhan ya, kemudian minum obat lah gitu ya, tiba-tiba sembuh, tapi kambuh lagi nih, ke dokter lah gitu ya, dan ke dokter ya bagus gitu kan ya, tapi tiba-tiba belum juga sembuh, akhirnya naik nih gitu kan ke rumah sehat, sembuh sebentaran, ada ketemu dokter, ada ketemu obat gitu ya sebentaran, tapi ternyata kambuh kembali. Sembuhnya hanya sebentaran saja nih sahabat. Pada saat teman-teman mengalami ya ada tidak sehat, kemudian di situ minum obat, boleh, tidak apa-apa. Tetapi kita harus tahu bahwa akar ya dari persoalan kesehatan itu ada di mana. Kalau itu hanya teman-teman lakukan dengan meminum herbal misalnya, hanya dengan SR12, mohon izin ya, tidak untuk juga mengecilkan ya arti herbal gitu. Kemudian kita juga ke medis bagus gitu ya, karena di situ juga sebagai alat ya, alat buminya. Tetapi kita juga harus paham pada saat kita tidak sehat itu adalah ada akarnya. Maka saat kita minum obat gitu ya, kemudian kita ke rumah sehat, itu berarti kita melakukan pengobatan dari akibatnya ya, dari sisi akibatnya. Kemudian di situ seperti pengobatan bagikan di permukaan saja, akhirnya yang dari akarnya itu tumbuh lagi toksitnya, tumbuh lagi tidak sehatnya. Maka sahabat semua, di agama kita ya mengajarkan dan membolehkan memang kita untuk berubah ya, memang harus ada ikhtiarnya. Namun jika terulang dan terulang lagi, sadarlah bahwa kita untuk bisa berfokus pengobatan kembali melalui akarnya. Itu pun yang kemudian saya lakukan saat saya tidak sehat ya, di bagian paru-paru saat itu, karena sudah keluar darah, kalau batuk, kalau dingin saya langsung meriang gitu ya. Ternyata obat dari dokter itu sudah tidak bisa masuk ke saraf-saraf saya. Akhirnya saya melalui ada pengobatan ya secara spiritual ya, kemudian dengan cara istighfar lalu minum obat. Memang tidak instan sahabat ya, tidak cepat, tetapi justru malah menyembuhkan secara totalitas. Nah ketika kita sibuk ya mengobati ada di permukaannya tanpa kita mau menyentuh penyebab di dalamnya, di situ akhirnya tidak mudah mengalami kesembuhan. Nah banyak ahli yang meneliti membuktikan bahwa sakit itu tidak berdiri sendiri. Saat fisik kita tidak sehat, itu tidak berdiri sendiri. Tetapi di situ ada tubuh, ya, ada roh di sana yang akhirnya harus ada
keselarasan. Pada waktu tubuh adalah indikator akhir dari sistem yang lebih dalam, di mana ruh kita itu ada persoalan. Maka itu pun harus kita bisa tangani ruh kita, ya ibarat jiwa kita, untuk bisa kita sembuhkan juga. Nah, inilah teman-teman, kita bisa melihat ya, ada dari sekumpulan warga di sebuah negara ya, yang di sana itu terkenalnya warganya gitu ya, warga negaranya tuh sehat-sehat. Di manakah itu teman-teman? Di manakah itu? Ternyata adalah ada di Jepang. Nah, peneliti ada di sana itu mengatakan ya bahwa ketidaksehatan gitu ya, penyebab pertamanya adalah 50% itu jiwa yang kotor, sahabat. Peneliti dari Jepang mengatakan seperti itu. Yaitu jiwa yang kotor itu menentukan sekali 50% ya dari penyakit itu hadir di dalam diri kita. Kemudian apalagi mohon izinnya, Mas Bayu, gimana Mas Bayu? Saya ada kelas Mas. Ya gimana Mas? Iya Mas, sapa kalau Mas. Ya. Ya Mas, ya udah ya, saya mau ini materi dulu, enggak apa Mas? Ya enggak apa-apa Mas. Silakan. Ya, sama-sama ya. Mohon izin ya sahabat, ada Mas Bayu. Nah, ini akhirnya berkaitan ya dengan materi kita, ada enggak sehat. Ternyata penyebab dari ketidaksehatan ya dari seseorang itu 50% itu adalah penyebabnya jiwa yang kotor. Lalu 25% adalah pola pikir yang keliru. Nah ini sahabat, pola pikir kita gitu kan. Contoh misalnya, prasangkanya itu tidak baik di atas rata-rata, menyikapi persoalan itu tidak dengan wow keren gitu ya. Ada apa sedikit diambil negatifnya, tidak positifnya gitu. Ada orang ngomong sedikit nanti tersinggung. Nah di sini 25% penyebab dari ketidaksehatan dari seseorang tersebut. Lalu bagaimana? 15% itu ditentukan dari bagaimana hubungan sosial itu terganggu. Hubungan sosial ini bukan hanya dengan sahabat ya, kemudian dengan tetangga, bukan ya, belum tentu itu juga. Tetapi hubungan sosial ini bisa jadi suami istri ya, dengan keluarganya, justru dengan orang-orang terdekatlah di situ ya banyak mengalami ada kericuhan gitu ya. Di situ 15% itu membuat ada andil bagaimana peristiwa ya sakit itu muncul. Nah ternyata 10% ya itu adalah pengaruh dari makanan. Makanan hanya berpengaruh 10%. Tetapi pada saat ada seseorang tidak sehat, misalnya setelah makan kambing gitu ya, yang dituduh bagaimana makanannya gitu. Ya gara-gara makan kambing nih gitu, Bunda Tri Murni pusing nih misalnya, gara-gara makan durian gitu. Ya kan, sering kan kita dengar seperti itu. Padahal yang menyebabkan penyakit itu hadir bukan makanan yang terbesar. Sebenarnya kalau kita mau ilmu nih, maka teman-teman raih ilmu pada pagi hari ini, nanti tidak suudon gitu loh dengan makanan. Justru makanan hadir itu diterima kasih. Terima kasih wahai nasi, terima kasih wahai durian, terima kasih wahai kambing gitu, daging kambing gitu ya. Terima kasih, justru akhirnya dia tuh menjadi menyehatkan loh. Ya kan? Makan kambing. Terima kasih kambing gitu. Tapi tidak disuarakan ya kali ya gitu kan ya, tidak disuarakan sih gitu di dalam hati, karena kalau disuarakan kan orang luar kan tidak ikut belajar kayak kita gitu kan, jadi nanti aneh. Masa uang diajak bicara gitu kan kalau pas yang jurus panggil uang gitu kan ya. Nah di dalam hati aja gitu kan, itu kan termasuknya kan di situ ada LOP, ada proyeksi baik, ada rasa terima kasih. Mereka pun sebenarnya bergetar sahabat pada waktu diucapin terima kasih, mereka bahagia, mereka juga memancarkan gitu ya vibrasi yang positif untuk diri kita. Akhirnya benar-benar itu konektivitas dan menyehatkan gitu kan. Seperti halnya uang, akhirnya konektivitas, dia tuh manggil teman-temannya gitu ya, kayak magnet gitu kan, bagi teman-temannya datang dan kemudian ketarikan kepada diri kita, karena seluruhnya yang ada di alam semesta raya adalah energi. Nah ini sahabat ya. Oke, sahabat akhirnya tahu, oh 50% itu dari jiwaku gitu kan ya, dari jiwaku sendiri ini yang kotor ya Allah gitu kan. Astagfirullahaladzim. Akhirnya tidak menyalahkan makanan,
apalagi menyalahkan orang, wah gara-gara itu ya tadi ya bersin-bersin gitu kan, aku akhirnya batuk. Enggak nyalain kayak gitu, karena apa, ya Allah aku yang tidak tepat, mungkin kemarin aku ngomongin siapa, mungkin aku marah sama siapa, mungkin aku gitu kan. Akhirnya di situ jiwanya tidak bersih dan perlu untuk bisa dibuka perisainya, apalagi pikiran 25%. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, sahabat semua, praktek ilmu magnet rezeki benar-benar dikerjakan. Gitu kan? Karena bukan dengan makanan sebenarnya potensi terbesar dari kita tidak sehat, tetapi adalah 50% dari jiwa, berarti rasa kita. Apakah saya membenci dengan orang lain gitu kan? Coba lihat. Kelihatannya enggak gitu. Bisa jadi itu kayak halus banget gitu. Kayak lamat-lamat gitu ya, transparan, tapi dia ada terus tuh di kuantumnya. Sebabnya apa? Luka masa lalu atau luka masa kecil yang belum juga rilis, yang belum juga sembuh, maka perlu diterapi. Itu sahabat semua ya. Oke, setelah kita tahu ya bagaimana penyebab apa saja nih ketidaksehatan itu, nanti agar kita hati-hati, tidak hanya di makanan terus yang kita fokuskan gitu ya. Kemudian ada apa kotor sedikit, misalnya ini ya sendok padahal baru dicuci gitu ya, langsung dilap, bahkan dipakai air panas gitu kan. Udah hati-hatinya secara fisik luar biasa, tetapi jiwanya tidak hati-hati gitu kan. Kemudian memandang sesuatu tidak dengan hati gitu kan, kadang juga merendahkan, meremehkan gitu. Setelah itu nanti menganggap dirinya paling aku. Nah, disitulah kekotoran hati itu, sahabat ya. Nah, sahabat semua, bagaimana rantai ya kehancuran dari ya, maaf ini kata-katanya ya, karena ini adalah untuk pembelajaran ya. Bagaimana jiwa ya yang sakit itu akhirnya merubuhkan ya tubuh kita, dari yang jiwa yang tidak sehat, yang kotor, akhirnya membuat tubuh ada keluhan. Urutannya seperti ini, sahabat. Jiwa yang kotor itu menyebabkan pikiran ya menjadi keruh, lalu memicu emosi tidak stabil. Coba teman-teman amati dan akui gitu ya. Kemudian merusak ya, atau tidak menyebabkan baiknya hubungan sosial. Hubungan sosial ini baik dengan anak ya, terutama adalah sebenarnya dengan orang-orang yang paling dekat dan paling disayang sebenarnya. Ini menjadi terkoyak ya hubungan sosialnya, hubungan dengan sesama orang-orang di sekelilingnya, tidak dengan penuh cinta gitu ya. Akhirnya afirmasi itu tak terbaca. Harusnya kan terima kasih ya Allah, orang-orang yang baik, orang-orang yang positif berdatangan kepadaku. Aku dikelilingi oleh orang-orang yang mencintaiku. Harusnya kan seperti itu. Tetapi tidak sempat terbaca itu. Dan efeknya merusak dari hubungan sosial. Kalau sudah seperti itu, menekan ada di hati, terjadi stressing. Pada saat menekan ada di hati, daya imun turun. Pada akhirnya tubuh terkena ada keluhan tidak sehat. Ini sahabat, urutan-urutannya seperti ini. Secara slow motionnya kita harus tahu ya, dari penyebab yang tidak kelihatan. Tidak kelihatannya seperti ini gitu kan. Oh ini ya, akhirnya menjadi perenungan ada di dalam diri kita. Banyak orang merasa tubuhnya yang sakit ya, hanya keluhan di tubuh aja nih logikanya. Padahal sesungguhnya hatinya yang menangis. Kita harus tahu, oh hatiku yang perlu untuk disembuhkan lebih awal nih. Nah, obat medis ya tidak dirancang untuk menyembuhkan luka batin. Kita harus tahu. Nangis-nangis luka batin kemudian diinfus, gimana Bunda Murti? Misalnya seperti itu ya. Jadi ternyata obat medis tidak dirancang untuk menyembuhkan luka batin dan jiwa yang kotor. Tentunya obat medis bekerja pada fisik ya, kemudian pada luka batin dan jiwa yang kotor, kita untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Akhirnya kita memakai ada metode penyembuhan holistik gitu ya. Penyembuhan holistik ini artinya menyeluruh ya, menyeluruh dari jiwanya dulu, pikirannya, kemudian tubuhnya sampai ke sosialnya gitu kan. Nah, nanti sampai ke sosialnya pakai jurus-jurus magnet rezeki, terutama merawat terumbu karang. Kemudian ada kickback, gitu kan. Kemudian pada di dalam dirinya bisa istighfar, turunkan garis kebenaran, Quranic vibration, gitu kan. Di dalam agama kita itu menyebutkannya
adalah pengobatan kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah dengan cara kita memperbaiki konektivitas kita kepada Allah. Aku kan udah sholat Bunda, tapi kenapa aku tidak sehat? Misalnya seperti itu. Yang sholat kan tubuhnya, hatinya belum. Tubuhnya iya yang rukuk sama sujud, tapi hatinya masih ada ego. Aku yang paling bisa, aku yang paling tampan, aku yang paling kaya. Yang terjadi akhirnya direndahkan, diturunkan. Oleh siapa? Ya oleh rohnya kan, sebagai peringatan. Dengan apa? Dengan ditandai protesnya, fisiknya gitu. Protes dari anggota fisiknya di sana untuk bisa menurunkan ego tadi gitu kan. Nah, pada saat mendekatkan diri kita kepada Allah, jiwa di sana proses membersihkan, ya, membersihkan batin, membersihkan jiwa. Terjadi ada di sana klingsing, ya, klingsing pada batinnya, pada jiwanya. Kemudian memunculkan ada pikiran yang bersih, ya, 25% ini nanti akan mulai menipis pikirannya, mulai positif, baik prasangka di atas rata-rata, lama-lama tubuhnya terobati. Karena selarasnya, positifnya dari dalam itu sudah memancar cahaya. Tubuh hanya mengikuti saja, sahabat. Nah, holistik artinya penyembuhan secara keseluruhan. Karena sumber terbesar dari penyakit bermula dari jiwa, 50% tadi, ya. Kemudian 25%-nya ada di pikiran, ini juga wilayah kuantum. Maka intervensi utama dimulai, ya, kita fokuskan yang utama adalah dimulai dari jiwa. Dari mana lagi? Pikiran gitu ya. Untuk makanan justru 10%, nanti merambah kepada perbaikan hubungan sosial, mulai mudah memaafkan, mulai mudah menyapa, mulai mudah melembut, mulai mudah komunikasi, tidak kaku lagi hatinya, tidak cemberut lagi, apa-apa dibuat salah gitu kan, dibuat tidak benar gitu kan, memandang apapun tidak benar, tidak dengan terima kasih, tidak dengan alhamdulillah. Ini perlu dibenahin sebenarnya. Tetapi kalau kita selalu memandangnya dengan baik prasangka di atas rata-rata, yang kemarin saya sampaikan ya, dengan pandangan yang ahad gitu ya, pandangan yang witir, pandangan yang satu gitu ya, yaitu seluruhnya kebaikan. Tinggal fisiknya apabila tidak baik, ya kita kemudian berusaha untuk perbaiki dengan komunikasi lah, dengan gerakan tubuh lah gitu kan. Tapi hatinya memandangnya ini kebaikan dari Allah. Disitulah teman-teman mendapatkan Lailatul Qadar. Wah, keren sekali ya ilmunya ya, Masya Allah. Ini teman-teman urutannya ya, bagaimana kita mengalami kesembuhan. Cetak biru kesembuhan. Warna biru magnet rezeki ya. Cetak magnet bagi kesembuhan. Obati jiwa kita, maka fisik akan mengikuti sehat. Ya, dari pertama, pada saat kita mendekatkan diri kepada Allah, benar-benar pendekatan ya, yang maksimal, yang di sini fokus ya, yang ampuh gitu ya, benar-benar fokus, kemudian praktek gitu ya. Pada waktu teman-teman menyimak ada di sini semua buka kameranya, wah saya pengen tahu nih ilmunya apa gitu ya. Karena semua butuh sehat, dari yang kecil, yang remaja ya, yang dewasa, yang tua, semua butuh yang namanya rezeki sehat. Kita jangan semata-mata, wah saya inginnya uang saja, saya pengennya LOP uang aja, bagaimana tarik uang, tarik pelanggan, tarik resi. Jangan itu aja teman-teman, karena sehat itu juga sangat diperlukan. Maka saat kita mendekatkan diri kepada Allah dengan pendekatan yang nanti khusus ya, saat terapi holistik ini nanti saya akan spill ya beberapa gitu ya. Ada afirmasinya, kemudian juga ada cara heningnya gitu ya. Terutama saya ambil adalah sari-sarinya yang dari privat RFF LOP dan juga ada dari terapi syukur sadar nafas, nanti untuk teman-teman bisa praktek ada di rumah. Nanti teman-teman mengalami ini nih, tenang hatinya, lalu membentuk pikiran menjadi jernih, urut-urutannya nih ya. Setelah itu ada ketenangan pula ada di pikiran, membangun tubuh menjadi kuat dalam melangkah nih teman-teman, menghasilkan kesehatan mudah datang, kemudian teman-teman mudah menjalankan aktivitasnya, baik itu yang pegawai negeri, pegawai swasta maupun yang berwirausaha, baik yang berdagang, apalagi kayak Bunda Murti ASN plus bisnis gitu kan. Tubuh yang kuat sangat diperlukan dan membuktikan sekali. Ternyata pengobatan holistik benar-benar ajaib. Yang tadinya dari medis itu tidak menyentuh ada di sana, karena pakai obat belum juga sampai kesembuhannya, hanya sementara saja gitu ya.
ternyata memakai cara holistik seperti itu, memperbaiki spiritualnya, memperbaiki jiwanya, sampai kemudian praktek memaafkan, praktek memaklumi keadaan, kemudian menerima seluruh sajian yang Allah sampaikan, yang Allah hadirkan. Akhirnya betul-betul kesehatan itu diterima. Tidak sehat aja, setelahnya bisa melakukan LOP yang lain, dan itu perlahan-lahan ada di tangan. Bisa dagang, ya, bisa melebarkan sayapnya lagi, usahanya yang tadinya cuma satu bertambah lagi, walaupun sebelumnya ada detok, sudah nanti kembali uangnya. Seperti itu, ya, nanti datang lagi, dan ternyata memang benar. Maka sahabat semua, ya, kami di sini bisa, ya, Bunda Pita bisa, misalnya Bunda Dina bisa, teman-teman yang ada di sini, ya, yang ada di Zoom ini, yang ada di grup, itu pun bisa. Asal apa? Asal teman-teman rajin masuk Zoom, ya, kemudian untuk afirmasi hariannya kerjakan, lalu di setiap harinya praktek. Tidak lama teman-teman, apapun hajat teman-teman, kesehatan mudah, kemudian harmonisnya rumah tangga sangat mudah, gitu kan. Apalagi uang nanti akan ngejar dengan sendirinya, mudah sekali teman-teman. Tinggal manut, the power of manut, gitu, ya. Nah, Allah sampaikan ada di surat Asy-Syu'ara di ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yasfi. Dan apabila kita sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Menyembuhkannya di mana? Di jiwanya. Allah itu tidak menciptakan penyakit untuk kita, enggak. Karena Allah itu sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Di surat An-Nisa menyampaikan bahwa kalau ada kebaikan itu Allah yang turunkan. Tetapi kalau ada keburukan, kita sendiri sebenarnya yang menciptakannya. Kita sendiri yang menariknya. Tapi dengan sifat kasih sayangnya Allah, lalu Allah sampaikan, kamu sakit ya, maka aku sembuhkan. Mendekati yuk ke aku, gitu. Nah, saat itu Nabi Ibrahim, ya, tidak menyebutkan bahwa tabib, obat, ataupun di sana hospital, gitu ya, sebagai penyembuh. Bukan. Tapi beliau menunjuk langsung adalah Allah yang megang kendali. Obat hanya lantaran, herbal hanya lantaran, tetapi ridho Allah lah yang memberikan kesembuhan itu, akhirnya sembuh datang kepada kita. Kalau sudah seperti ini, keyakinan di dalam jiwa kita itu tertanam kuat, maka sehat mudah ada tangan. Ini sahabat, bisa digetarkan selalu. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Dan apabila aku sakit, aku tidak sehat, Allah lah yang menyembuhkan aku. Terima kasih ya Allah, untuk sembuhkan aku. Nah, inilah teman-teman yang membedakan, ya, bagaimana kita bisa meraih keajaiban sehat itu, kesembuhan, ya, dari ikhtiar, yang membedakan ikhtiar dari hakikat, gitu ya. Ikhtiar yang secara buminya, ya, kita ke rumah sehat, itu ikhtiar, ya, ikhtiar pada umumnya. Kemudian kita juga ada bunda dokter atau ayah dokter yang kemudian memeriksa, ada tim medis kayak Bunda Murti, ya, kemudian dikasih obatnya. Oke, kita jalankan. Itu di bagian luarnya. Kemudian di dalamnya itu kita lakukan pendekatan secara spiritual. Disitulah secara holistik kita kerjakan. Maka Allah lah nanti yang benar-benar menyembuhkannya. Karena Allah itu dekat. Sedekat urat leher kita, ya, begitu dekatnya, lebih dekat dari urat leher kita. Kemudian dengan hati, kemudian jiwa dan kesadaran penuh, di sana ada cahaya, maka akhirnya kesembuhan dari Allah itu datang. Maka kita raihnya kemana nih? Arahnya ke wilayah kuantum dulu, kita masukkan obat-obat secara langitan untuk kita ambil, untuk kita minum, gitu ya. Nanti kesembuhannya akan sangat mudah, ya. Nah, ini teman-teman ada grafik, ya, bagaimana untuk bisa mengklarifikasi ulang, ya, pemahaman kita tentang sehat, ya. Contoh, pada waktu teman-teman ikhtiar sehat secara fisik, fokusnya kemana nih, ya? Fokusnya adalah saya menghentikan akibat, ya, dari gejala tubuh yang tidak enak, saya kok mual-mual, gitu kan? Lalu apa nih yang utama saya raih? Obat, ya, saya ke medis, resep, prosedur dari dokternya, makan ini jangan, itu jangan, makannya yang ini dan lain-lain, kerjakan, gitu ya. Nah, hasilnya apa? Ternyata kelegaan sementara, rawan dari kambuh. Seperti halnya ada flek paru-paru, teman-teman. Sudah berobat 6 bulan,
tetapi dia kemudian tidak diperbaiki, ada di ruhnya, di spiritualnya yang terjadi, dia sering kemudian bersin-bersin kembali, pilek yang tidak cepat sembuh gitu. Saya amati itu seperti itu. Padahal sudah diobati selama 6 bulan gitu. Tetapi spiritualnya, kekotoran jiwanya itu tidak dibersihkan, maka efek dari flek paru-paru itu masih terus ada di fisiknya. Maka kita perlu ya untuk menuju ke hakikat. Penyembuhan itu seperti apa? Penyembuhan yang mendalam secara holistik, yaitu kita fokuskan dengan menuntaskan penyebab terdalam dari persoalan yang hadir. Persoalan yang hadir apa nih? Oh, keluarganya keras misalnya, keluarganya tidak mudah selaras. Oke, karena tidak bisa mempositifkan langsung orang yang ada di luaran diri kita, maka berarti orang tersebut atau kita dulu yang harus berubah. Caranya seperti itu. Karena kita tidak bisa merubah yang di luaran diri kita, akhirnya kita dulu yang berubah, nanti orang-orang di sekitaran untuk bisa bercermin, akhirnya menjadi sama positifnya, dan di situ akan ada kedamaian, akan ada kesejukan, dan kesembuhan juga akan datang. Nah, pada saat menuntaskan penyebab terdalam dari akar persoalan, akhirnya alat utama apa nih? Alat utamanya adalah dengan jurus-jurus mana tersebut, taubatan nasuha gitu ya, seperti tadi ya, untuk bisa menyelaraskan keluarga. Bagaimana? Karena fisiknya keluarga tidak nyaman, kalau ngomong banter-banter, sering juga nyindir-nyindir, bunda aku tuh tidak nyaman, aku dipojokkan terus misalnya, kan seperti itu. Akhirnya harus ke kelas, harus masuk ke pelatihan, harus diasah kesadaran jiwanya dengan mendekatkan diri kepada Allah agar mempunyai cahaya ilahi tersebut untuk menerangi persoalan-persoalan yang sedang dia hadapi. Hasil akhirnya bagaimana? Kesehatan secara menyeluruh itu didapatkan karena diawali dari ketenangan batin. Setelah dekat dengan yang menciptakan tubuh kita, otomatis kita menjadi nyaman, sejuk, damai, tenang. Tidak terpengaruh orang di luaran mau ngomong apa, tidak terpengaruh orang di luaran mau berbuat apa. Kita bisa menetralkan diri dulu ya, dengan wokerat, dengan istighfar, dengan bicara dengan santun, kemudian toksit yang ada di luaran tidak sempat masuk ke dalam diri kita. Sudah netral dengan sendirinya, lalu bisa menyampaikan dengan santun, menyampaikan dengan indah kebenaran itu, dan akhirnya yang di luaran tersadar, saling meminta maaf, indah sekali. Kesembuhan mudah terjadi. Jadi teman-teman, ada 4 pilar mencapai kesehatan paripurna. Saya dicatat sahabat semua ya. Nah, ini nanti insya Allah ada rekamannya ya. Yang pertama sahabat ya, untuk bisa bersihkan hati, langkah pertama ini adalah kesembuhan holistik ya teman-teman ya. Teman-teman, untuk bisa mencapai kesehatan paripurna yang kesehatannya lebih lama, saya merasakan seperti itu. Kalau dulu saya sering keluhan ya, misalnya enggak di kepala, nanti tiba-tiba juga ada di asam urat gitu ya, tiba-tiba ada di lambung, tiba-tiba saya batuk keluar darah bergantian luar biasa ya, apalagi migrain gitu kan ya, bawa uang banyak kelihatannya gitu ya, tapi kok rasanya kok ya Allah kayak gini ya, kayak saya tersiksa, merana, tidak bahagia gitu ya. Nah, maka saya langkahnya ya saat itu dari tahun ya 2007 gitu ya, 2007 itu saya mulai membersihkan hati, mulai untuk bisa mencintai Al-Quran, mulai untuk membacanya, walaupun itu terbata-bata sahabat. Walaupun kita belajar dengan usia yang sudah tidak muda lagi, kita tidak perlu minder. Ya udah, kita belajar aja dari abad tasa, ya tidak apa-apa gitu kan. Nah, setelah itu kita latih lagi, alhamdulillah tiba-tiba lancar dengan sendirinya, seperti itu. Nah, pertama ya adalah langkahnya satu, bersihkan hati kita. Lepaskan dendam. Coba teman-teman, ada dendam sama siapa? Dendam ini bukan kemudian gitu ya, dia halus gitu ya, kekecewaan yang mendalam tersimpan menjadi ampas kopi gitu kan. Awalnya itu kayak asap hitam gitu kan, karena dia itu tertangkap dari panca indera ya, kemudian masuk ke serap. Tidak ada pelindung yang namanya istighfar, tidak ada pelindung yang namanya kickback, mendoakan kembali, maka masuk ya, menjadi ada perisai di sana, mengkarat ada di kuantumnya. Maka maafkanlah peristiwa itu, terimalah keadaan di sana. Proses membersihkan jiwa secara mandiri di rumah teman-teman harus kerjakan.
ada tumbukan apa, ada peristiwa apa, teman-teman harus bisa mudah menerimanya. Ini langkah pertama ya sahabat ya, langkah pertama. Kemudian langkah yang kedua, perbaiki pikiran. Ganti prasangka dari prasangka yang tidak baik ya, suudon, menuju ke prasangka yang baik, husnudon bila, prasangka baik di atas rata. Setiap ada tumbukan misalnya suami atau istri tiba-tiba kok ngomong nyeletuk gitu ya, ngomong tidak nyaman gitu, langsung saja baik prasangka di atas rata-rata. Wow keren, nanti 100 juta mudah masuk nih ke rekeningku. Aku ndak respon, wah ini sih datar-datar aja, ndak apa-apa gitu kan. Oke mas, aku yang tidak tepat, maaf ya, nanti aku bawa udah gitu ke belakang gitu kan, dengan nyaman aja gitu kan. Tapi hati diproteksi dengan baik prasangka di atas rata-rata. Kok suamiku ngomong kayak gini ya, kok istriku ngomong kayak gitu ya, aku kan kemarin LOP kebaikan tuh, kali ini nih pembuka pintu rizki nih, nanti LOP akan datang nih, akan ada manis permennya, ya udah aku terima kayak gitu. Pada saat teman-teman mudah praktek seperti itu, enggak dengan suami saja ya, mungkin dengan teman gitu, dengan karib, dengan bestie gitu kan, teman-teman praktek. Misalnya di PHP lah gitu ya, kemudian juga ada peristiwa misalnya kayak dulu ya, saya marketing gitu ya, udah diserundulin, namanya diserundul ya, disabotase gitu ya, disabotase pesenannya gitu ya, justru malah orangnya tak ajak mana rezeki gitu kan. Orangnya saya ajak belajar gitu kan, bareng-bareng gitu, bahkan saya memateri ada di depannya gitu kan, karena kondisinya tuh kasihan gitu ya, sudah di situ merebut pasar saya, tapi kemudian tak obati juga gitu, tak ajak belajar. Sampai yang lihat itu keleng, ya Allah udah susah gitu. Padahal ngambil pasarnya ndak ini ya, ndak bain-bain teman-teman, mengambil 400 juta ibaratnya kayak gitu ya dalam setiap semesternya. Tapi kan aku diganti yang lain kayak gitu kan. Udah rezeki itu ndak kemana, beliau kayak gitu, ya udah aku maafin, aku kan ndak mau ketularan, aku pengennya nanti keajaiban, ya udah aku maafin beliau gitu. Nah jadi prasangka baik di atas rata-rata teman-teman, jangan membuat kotor ya pikiran kita, perbaiki pikiran. Awalnya wah dia udah menyakiti saya, biarin aja kayak itu, enggak, tapi kita untuk bisa membalas dengan kebaikan, minimalnya adalah doakan. Kalau belum bisa dengan ada langkah sampai dengan memeluk dia, ibaratnya kayak gitu ya, memeluk bersama-sama, menggandeng untuk menuju ke kebaikan, minimalnya dengan doa. Agar apa? Tidak tertular ya, tidak tertular toksiknya. Yang ketiga, perbaiki hubungan sosial ya, sambung silaturahmi, sambung komunikasi ya dengan orang-orang di sekitaran ya. Untuk apa? Menumbuhkan rasa cinta. Nah, ini teman-teman semua. Teman-teman jangan memaksa mereka mencintai teman-teman. Kalau teman-teman memaksa mereka mengerti, aku ingin dimengerti, aku ingin dicintai gitu kan. Kalau memaksa seperti itu, berarti kondisi frekuensi energi itu turun. Jadi buatlah menaik frekuensi energinya. Aku yang mencintai mereka, tebarkan ada cahaya cinta, tebarkan ada doa-doa terbaik, tebarkan dengan senyuman. Jadi tidak memaksa mereka mencintai kita, tapi kita balik switch fokus, kitalah yang untuk bisa memunculkan rasa cinta itu kepada mereka. Maka Allah pun jatuh iba. Maka para malaikat pun menjadi jatuh sayang kepada kita. Nah, yang keempat ya, kalau udah malaikat sayang, Allah cinta kepada kita, bagaimana enggak tuh doa-doanya banyak dikabul nanti ya. Yang keempat, perbaiki hubungan baik dengan Allah. Nah ya, dengan apa? Dengan ibadah-ibadah yang terus ditingkatkan. Wah ini ada 10 hari terakhir gitu ya, ada malam Lailatul Qadar nih di dalamnya, saya harus jemput nih malam Lailatul Qadar, aku harus bisa gitu ya, aku memaksakan diri untuk bisa sampai ada di sana untuk iktikaf dan lain-lain, karena di sana penentuan nasib saya 1 tahun ke depan. Nah inilah adalah upaya ya untuk bisa mendekatkan kesadaran kuantum kita ya dari jiwa kita dekat sama Allah. Ada tawakal nanti sepenuhnya di sana, walaupun masih ada tumpukan, tetap ada optimis di sana. Allah nanti akan menyembuhkanku, Allah nanti akan menolongku, Allah akan melindungiku. Dan pada waktu mindset asumsinya adalah seperti itu, benar-benar datang itu keajaiban, betul-betul datang itu kesehatan, betul-betul tiba-tiba tidak tahu dari mananya dan kapannya itu datang. Tiba-tiba saya sudah tidak ada batuk darah lagi, saya tidak tahu mulainya dari mana.
tiba-tiba saya lehernya sudah lurus-lurus aja, yang tadinya itu kaku gitu ya, nggak bisa diluruskan gitu, tiba-tiba aja kok bisa untuk geleng gitu. Itu kan keajaiban, melebihi dari rupiah berapapun nih teman-teman ya. Maka ada yang namanya keajaiban baru, ada keseimbangan baru ada di dalam diri kita. Saat kita sembuhkan jiwa kita, maka Allah menenangkan pikiran, lalu juga menyehatkan tubuh ya, menenangkan tubuh kita menjadi positif dan mengembalikan yang namanya kesehatan, kesembuhan datang pada diri kita. Nah, banyak penyakit ya tidak dimulai dari tubuh nih sahabat, tetapi adalah dimulai dari hati. Ketika hati kembali kepadanya, kepada Allah, tubuh pun lama-lama, perlahan-lahan, terus-menerus, ya step by step akan menemukan jalan kesembuhan. Amin.